Kami dari kelompok 16 izin mempresentasikan diri dengan judul Etika Berjati Diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iswilia Hasanti Purwaningrum dengan NIM akhir 146. Nama saya Elisa Demarsabena dengan NIM akhir 073. Saya Rizkia Putri Herdiana dengan NIM akhir 151. Saya Dina Rahayu dengan NIM akhir 079. Saya Hadiah Nur Hadijah dengan NIM akhir 145. Saya Safira Zahra dengan NIM akhir 169. Langsung aja ke pemaparan materinya. Yang pertama, latar belakang. Etika dan jati diri adalah dua hal yang saling berkaitan dalam membentuk karakter seseorang. Dalam kehidupan mahasiswa, etika menjadi dasar dalam berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Sedangkan jati diri menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Pergaulan yang semakin bebas di era sekarang ini dan kemajuan teknologi dan pengaruh budaya luar membuat batas antara perilaku etis dan tidak etis sering kali kabur. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami pentingnya menjaga etika sebagai cerminan jati diri agar tetap dihormati, dipercaya, dan mampu menjadi contoh di lingkungan akademik maupun sosial. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika adalah seperangkat nilai moral yang menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Dalam konteks mahasiswa, etika mencakup kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta sikap hormat terhadap dosen, teman, dan lingkungan kampus. Jati diri adalah identitas sejati seseorang, yaitu karakter, nilai, dan prinsip yang menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak. Mahasiswa yang berjati diri kuat memiliki pendirian, tahu batas, dan mampu menghargai orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri. Kemudian ada bentuk etika pada mahasiswa. Yang pertama ada etika akademik, yaitu untuk menjunjung kejujuran dan tugas dan ujian, menghormati dosen, menghargai pendapat orang lain, serta tidak melakukan plagiarisme. Yang kedua ada etika sosial, menunjukkan sikap sopan santun, menghormati keberagaman, dan menjaga hubungan baik dengan sesama mahasiswa serta masyarakat sekitar. Yang ketiga, ada etika digital, menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau hoax, menjaga privasi, dan berpikir kritis sebelum berkomentar. Yang keempat, ada etika pribadi, berpakaian sopan, berbicara dengan hormat, berperilaku sesuai norma, dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Selanjutnya ada tantangan etika bagi mahasiswa. Yang pertama, pengaruh budaya lokal dan gaya hidup instan. Yang kedua, ada normalisasi perilaku tidak etis. Yang ketiga, ada tekanan akademik dan sosial. Selanjutnya, ada media sosial dan dunia digital. Selanjutnya, kurangnya keteladanan moral di lingkungan kampus maupun masyarakat. Ini ada dampak kehilangan etika. Yang pertama ada hilangnya rasa hormat dari lingkungan sekitar. Yang kedua, rusaknya reputasi pribadi dan nama baik institusi. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan dalam hubungan sosial dan profesional. Yang keempat, meningkatnya perilaku individualistik dan konflik sosial. Dan yang kelima, hilangnya arah hidup serta lemahnya kepribadian moral. Selanjutnya ada cara menjaga etika dan jati diri. Yang pertama dengan introspeksi diri secara rutin, yaitu menilai kembali tindakan dan keputusan pribadi. Yang kedua, menanamkan nilai moral sejak dini, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Yang ketiga, membangun lingkungan positif dengan bergaul bersama orang-orang yang berintegritas. Yang keempat, menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosional agar mampu berpikir kritis tanpa kehilangan empati. Dan yang kelima, bijak dalam bersosial media dengan menyebarkan hal-hal bermanfaat dan menahan diri dari perilaku negatif. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan adalah etika dan jati diri adalah dua hal penting yang saling melengkapi dalam membentuk kepribadian seseorang. Etika membantu seseorang memahami mana yang baik dan benar dalam bersikap, sedangkan jati diri menjadi dasar agar seseorang tetap memiliki pendirian dan tidak mudah terpengaruh oleh hal negatif. Bagi mahasiswa, etika bukan hanya soal sopan santun, tapi juga tentang bagaimana bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain di lingkungan kampus maupun sosial. Jati diri yang kuat membuat mahasiswa mampu mempertahankan nilai-nilai kebaikan itu dalam setiap situasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Herdiana dengan NIM akhir 151. Aku Dina Rahayu dengan NIM akhir 079.
Aku Hadiah Nur Hadijah dengan NIM akhir 145. Aku Ismilia Santi Purwaningrum dengan NIM akhir 146. Aku Safira Azahra dengan NIM akhir 169. Kamu tadi lihat nggak yang di kantin? Lucu banget sumpah. Iya, ngakak banget Kia sampai hampir jatuh dari kursi. Kamu tadi lihat nggak yang di kantin? Lucu banget sumpah. Iya, ngakak banget Kia sampai... Maaf ya, kita di perpustakaan, harap tenang. Iya, Din, Fir. Kita lagi di tempat belajar. Suaranya kedengeran sampai meja depan. Oh iya maaf ya, aku kebawa suasana tadi. Gak apa-apa, yang penting sekarang kamu udah sadar dan gak ngulangin lagi. Etika di tempat umum itu penting, apalagi di lingkungan kampus. Tadi lucu sih lihat kalian diingetin tugas, tapi itu tugasnya benar juga. Iya, aku kadang lupa kalau di kampus tuh ada aturan sopan santun yang harus dijaga. Bukan cuma aturan, tapi kebiasaan juga. Kalau kita terbiasa beretika, orang lain juga bakal nyaman. Iya benar, aku kadang merasa santai itu gak masalah, tapi ternyata dijaga orang lain juga ya. Etika itu bukan soal formalitas, tapi juga cerminan diri. Cara kita bersikap itu nunjukin gimana diri kita sendiri. Wah, sekarang suasananya tenang banget ya. Makasih udah mau saling menghargai. Iya mbak, kita jadi dapat pelajaran kecil hari ini. Kalau semua mahasiswa bisa jaga etika, suasana kampus pasti nyaman. Setuju, etika itu hal kecil yang punya dampak yang besar. Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih berhati-hati dimanapun, apalagi di tempat umum. Nah gitu dong, belajar bukan cuma dari buku, tapi juga dari sikap. Etika dan tata krama di lingkungan kampus bukan hanya soal kewajiban, namun juga mencerminkan mahasiswa yang berintegritas dan menghargai orang lain.